Closed doors, I'm a fool for your love. Halo Blasters, di film di sini. Nah, di video ini Ane akan membahas tentang salah satu klan yang paling hebat di One Piece, mungkin yaitu keturunan kerajaan kuno. Atau lebih tepatnya, nama klan itu yaitu Shimotsuki. Maka di sini Ane akan menjelaskan tentang masa lalu dari si klan Shimotsuki ini sendiri. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video dari kami muncul di HP kalian. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Ini buat kalian yang belum tahu, Shimotsuki ini adalah salah satu klan yang sangat dikenal dan terpandang di negeri Wano Kuni ini. Mungkin ini adalah salah satu yang kita tahu dan mempunyai peran yang paling besar, atau bahkan kita sebut peran yang sangat besar di arc Wano Kuni ini, yaitu seseorang yang membantu Zoro. Dia adalah si Shimotsuki Yasui, atau mungkin nama lainnya si Tonoyasu. Nah, di sini terlihat bahwa si Yasui ini adalah seseorang terpandang yang bahkan dia menjadi daimyo Hakumai, dan bahkan Oden pernah berkata di masa lalunya bahwa shogun selanjutnya itu bukanlah si Kozuki Oden ini, melainkan kau, Shimotsuki Yasui. Itu dikatakan oleh orang-orang di Wano Kuni. Nah, mungkin kita tahu bahwa orang-orang ini sangat menghormati si Shimotsuki Yasui ini. Nah, lalu kita juga melihat ketika si Yasui ini dieksekusi atau akan dieksekusi oleh si Orochi, si Yasui ini dipanggil oleh masyarakat Wano sebagai Lord Yasu, yang berarti sangatlah tinggi tingkatan dari si Yasu ini di masyarakat Wano. Lalu bahkan di flashback pun dia adalah seseorang yang menerima Oden ketika dia diusir dari ibu kota oleh bapaknya. Lalu si Yasu ini dia memberi uang yang banyak untuk kebutuhan si Oden dan juga para pelayannya, dan dia pula yang mengajari para pelayannya tersebut agar menjadi samurai yang berpengetahuan dan hebat seperti saat ini. Nah, dan bahkan di penghujung kematiannya pun dia masih memikirkan cara agar tetap mengobarkan api dari pemberontakan si Wano Kuni ini. Dia merelakan dirinya untuk mengubah rencana yang sudah dibuat oleh Kinemon. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa karakter si Yasui ini benar-benar suatu karakter yang sangat penting dan paling berpengaruh di arc Wano Kuni ini. Mau di saat ini yang mungkin dia sudah mati, dan juga pada saat masa lalu di flashback. Nah, yang juga kita tahu di masa yang sama dengan si Yasui ini, tepatnya mungkin di flashback si Oden dan juga sebelum diserangnya si Wano Kuni ini dengan Kaido, dapat seseorang yang sama dari klan Shimotsuki juga, yaitu dia adalah si Shimotsuki Orochimaru, dan bahkan dia pun menjadi daimyo dari kota Ringo. Yang berarti klan Shimotsuki ini sudah 2 orang di waktu yang bersamaan menjadi daimyo dari negeri Wano Kuni. Nah, menurut Ane juga kemungkinan besar si Ringo ini atau kota Ringo ini adalah kampung halaman utama dari si klan Shimotsuki ini. Karena kita tahu dari peliharaannya yaitu si Onimaru, yang kita kenal juga sebagai si Gyukimaru, bahwa dia adalah penjaga makam, tepatnya penjaga makam Shimotsuki yang menjaga harga diri dari si para leluhurnya, tepatnya harga diri yang berupa pedang, agar tidak dicuri oleh orang lain yang berniat nakal untuk mencuri pedang-pedang hebat tersebut. Yang berarti Ringo inilah memang kampung halaman dari klan yang hebat si Shimotsuki ini. Dan juga kelihatannya si klan Shimotsuki ini salah satu klan yang mungkin tidak begitu terpaku dengan adat dari si Wano Kuni, atau bisa dibilang tidak Wano Kuni banget lah. Karena kita tahu Yasu, dia tidak melakukan apa-apa dan memarahi Oden ketika dia ingin berlayar keluar pulau. Dia hanya berkata agar kau harus hebat dahulu jika kau ingin mengurus dirimu sendiri. Kita melihatnya dari flashback si Yasu ini sebelum dia mati. Berarti si Yasu ini dia tidak melarang si Oden untuk pergi dari pulau. Lalu kita juga mendapatkan informasi bahwa salah seorang klan dari Shimotsuki ini, tepatnya Shimotsuki Kozaburo, yang juga dia adalah seorang yang membuat pedangnya Zoro, yaitu Enma, dan juga Wado Ichimonji, pergi meninggalkan Wano dikatakan bahwa 50 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu dari flashback Oden pada saat ini di chapter terakhir. Sebenarnya ada sedikit hubungan mungkin antara si Kozaburo ini dengan si Zoro. Karena kita tahu nama Kozaburo ini, jika kita ambil nama tengahnya, yaitu terdapat angka 3, yaitu dari namanya Zabu. Nah, yang berarti dia adalah keturunan ketiga. Nah, kita pun tahu anak dari si Shimotsuki Kozaburo ini, yaitu si Shimotsuki Koshiro. Karena kita tahu arti Shi itu berarti 4. Berarti si Koshiro ini anak keempat, atau turunan keempat.
Nah, jadi masuk akal ketika kita katakan bahwa si Kozaburo ini meninggalkan Wano Kuni dan mungkin dia akhirnya terdampar di sebuah pulau di es blue, tepatnya tempat si Zoro lahir. Karena kita tahu nama pulau atau kota tersebut tempat si Zoro lahir adalah kota Shimotsuki. Ini diambil ketika si Shimotsuki Kozaburo ini terdampar di pulau tersebut. Dan akhirnya ketika Zoro lahir, si Zoro pun akhirnya mengikuti sebuah dojo yang digurui oleh anak dari si Kozaburo ini, yaitu si Koshiro. Dan menariknya lagi bahwa bapak dari Koshiro inilah membuat pedang Wado Ichimonji yang digunakan oleh lawan dari si Zoro pada saat masih kecil, yaitu kita tahu Kuina. Yang bahkan si Zoro waktu kecil pun tidak pernah sekalipun menang terhadap si Kuina ini. Di sebelum kematian si Kuina, dia berkata bahwa sebelum kematian Kuina kita tahu bahwa si Zoro ini dikalahkan Kuina sampai ke 1001 kali. Nah, dan akhirnya setelah si Kuina ini mati atau anak dari si Shimotsuki Koshiro ini mati, dia akhirnya memberikan harta karun tersebut kepada si Zoro. Nah, yang cukup aneh juga menurut aneh di sini, kenapa bocah yang mungkin tidak jelas seperti Zoro dia mau memberikan harta karun luar biasa buatan bapaknya, yaitu si Kozaburo. Mungkin di sini si Koshiro ini dia melihat bakat atau ambisi dari si Zoro ini sama seperti ketika si Shanks melihat si Luffy. Mereka berdua saling melihat terdapat ambisi yang hebat dari kedua bocah-bocah ini. Nah, lalu ambisi apa yang dilihat oleh si Koshiro? Nah, mungkin sebelum itu kita akan kembali ke masa-masa yang sangat lampau. Nah, kita kembali ke masa yang lampau, yaitu pada zaman Ancient Kingdom atau mungkin di Void Century. Dan hiduplah seorang samurai legendaris yang katanya dia telah mengalahkan seekor naga yang sangat hebat. Ya, kita tahu dia tidak lain dan tidak bukan adalah Ryuma, atau nama lengkapnya adalah Shimotsuki Ryuma. Yang berarti si Ryuma ini adalah salah satu keturunan atau leluhur dari si klan Shimotsuki yang kita ketahui sekarang, yang menurut aneh prediksinya juga dia adalah salah satu bagian klan yang mungkin berada di Ancient Kingdom atau di kerajaan kuno, yang mungkin dia berada di bawah klan Kozuki, karena kita tahu di Wano Kuni ini si Shimotsuki ini berada di bawah klan Kozuki. Mungkin mereka setara, hanya Wano Kuni inilah yang menjadi pemegang atau ketua dari si Wano Kuni ini. Nah, lalu selain itu kita juga mengetahui bahwa Ryuma ini adalah samurai yang sangat hebat, yang bahkan disebut sebagai Sword God atau Dewa Pedang. Dan dia juga berhasil membuat pedangnya yaitu menjadi warna hitam seperti yang kita tahu sekarang, yaitu si Susui. Nah, selama ini mungkin hanya dua orang yang kita ketahui dapat membuat pedangnya seperti itu. Pertama yaitu si Dewa Pedang ini, Ryuma, dengan pedangnya Susui, lalu juga pendekar pedang nomor 1 di dunia, tepatnya si Dracula Mihawk dengan Yorunya. Nah, kita tahu pasti akan ada yang ketiga, yaitu pendekar pedang pembawa kedamaian dunia, yaitu Roronoa dengan Enma, Wado Ichimonji, dan mungkin Kitetsunya. Kenapa Anda berkata hanya sedikit yang dapat mengubah pedangnya menjadi hitam? Karena kita tahu pedang dari si Roger, Rayleigh, Shanks, dan mungkin yang lain-lainnya tidak ada yang berubah menjadi hitam. Mungkin mereka memang sangat hebat, tetapi bukan dari segi berpedangnya saja, tetapi memang kekuatannya saja yang hebat. Namun orang-orang ini mereka seorang pendekar pedang sejati. Nah, walaupun Anda tidak bisa memprediksi apakah Mihawk ini dulunya adalah orang Wano atau keturunan Wano, karena dari namanya yaitu Dracula Mihawk tidak ada nama-nama Jepang sedikit pun, karena sejauh ini kita melihat nama di Wano ini rata-rata bernama Jepang. Namun jika bukan seperti itu, mungkin ada sedikit keturunan atau mungkin hubungan yang cukup erat antara si Mihawk ini dengan si Wano Kuni, atau lebih tepatnya dengan si klan Shimotsuki ini. Mungkin sama seperti Zoro yang kita tahu dia mempunyai kampung halaman dengan nama Shimotsuki dan mengikuti dojo dari keturunan dari Shimotsuki ini langsung, yaitu si Shimotsuki Koshiro. Mungkin berhubungan dengan yang Anda sampaikan sebelumnya, bahwa si Kyosori ini melihat ambisi yang sangat hebat dari si bocah ini, yaitu si Zoro, hingga dia rela memberikan harta karunnya seperti itu. Kita tahu klan Shimotsuki ini berisi orang-orang yang luar biasa hebat, seperti Ryuma. Kita tidak perlu membahas lebih lebar lagi sehebat apa si Ryuma, karena dia disebut sebagai dewa pedangnya sendiri. Lalu juga Kozaburo, yang pasti dia juga seseorang yang sangat hebat, karena kita tahu dilihat dari pedang buatannya, yaitu mungkin yang kita tahu hanya dua, si Wado Ichimonji dan Enma,
dia termasuk atau bahkan menyentuh ke-21 pedang terbaik di dunia. Nah, lalu anaknya Koshiro dia membuat dojo yang akhirnya melahirkan pendekar pedang yang hebat seperti Zoro. Yang mungkin awal kita mengira bahwa guru dari Zoro ini sangat lemah. Yang pernah juga kita melihat flashbacknya ketika si Zoro melawan Mr. One, dan si gurunya ini berkata bahwa akan ada pedang yang dapat memotong benda sekeras apapun seperti besi. Dan ada juga pedang yang bahkan tidak dapat memotong benda setipis apapun seperti kertas. Nah, hal ini sama persis ketika si Hyogoro atau kakek Hyo ini memberitahu tentang Ryuo atau haki, yaitu mengalirkan hakinya tersebut ke dalam pedangnya. Yang berarti bahwa si Koshiro ini atau guru dari Zoro, dia benar-benar sudah ahli dalam menggunakan si haki atau Ryuo ini. Namun pada saat flashback itu dibuat, mungkin belum terdapat konsep yang cukup matang tentang haki ini oleh si Oda. Nah, lalu si Orochimaru mungkin kita belum mengetahui seberapa hebat, namun jika kita melihat dari peliharaannya saja, si Gyukimaru, yang kita pun sudah melihat bahwa dia sangat hebat, bahkan dia hanyalah seseorang peliharaan yang awal dari Onimaru ini. Namun untuk si Gyukimaru ini menurut aneh dia termasuk level yang cukup hebat. Nah, yang berarti majikannya ini yaitu si Shimotsuki Orochimaru, dia mungkin seseorang yang sangat hebat juga. Yang terakhir yaitu si Shimotsuki Yasui, yang bahkan dia mengejek Oden bahwa seni berpedangnya atau kau belum pantas menjadi samurai dengan cara bermain pedang seperti itu. Yang padahal kita sudah melihat di umur yang masih sangat muda pun si Oden sudah sangat hebat dalam menggunakan pedangnya. Namun dia masih diejek seperti itu oleh si Yasui. Dan kita pun mengetahui bahwa di chapter terakhir ketika para pelayannya ini ingin mengambil atau mencuri uang dari si Yasui ini bahkan mengalahkan ke 10 pelayan dari si Oden ini. Yang kita tahu dalamnya adalah seseorang yang hebat-hebat seperti Kinemon. Hyogoro sendiri pun tidak percaya dapat mengalahkan 1 lawan 1 kepada si Kinemon ini. Dan juga monster dari Kuri pun dapat dikalahkan oleh si Shimotsuki Yasui ini, yaitu si Asura Doji. Yang berarti kita tahu bahwa si Yasui ini memiliki kekuatan atau seni berpedang yang sangat hebat, bahkan dapat dengan mudahnya mengalahkan ke-10 pelayan Oden dan mengikatnya begitu. Bukan meng-knock out, tetapi mengikat mereka semua. Mungkin ini salah satu alasan juga kenapa si Yasui ini satu-satunya daimyo yang berhasil hidup dari invasi si Orochi dengan si Kaido. Mungkin karena dia juga sangatlah hebat. Nah, berarti si Shimotsuki ini memang klan yang berisi orang-orang yang sangat hebat. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang si klan Shimotsuki ini? Apakah emang ada hubungannya dengan Zoro? Ataukah Zoro yang mungkin turunan dari Shimotsuki ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian. Saya Devi Nomi, pamit, and I'll see you guys next time.